warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juminten Wulandari dengan NPM C1C0210028. Di sini saya sebagai host dan teman saya Tria Shanturi dengan NPM C1C021101. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Valentina Sematupang dengan NPM C1C0210057. Di sini saya sebagai narasumber dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Sigalingging dengan NPM C1C0210001. Di sini saya sebagai narasumber. Baiklah, di sini kami membuat sebuah video talk show untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Madani Hatta. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih bersama saya Juminten Wulandari sebagai host dari talk show kita pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik. Apa itu? Yaitu mengenai AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kerap dikenal dengan AI adalah sejenis teknologi di bidang ilmu komputer yang memiliki kemampuan khusus untuk memecahkan berbagai masalah. Nah, di era digital modern, bisnis terus mencari metode inovatif untuk meningkatkan operasi mereka dan mengungguli para pesaing. Nah, salah satu teknologi inovatif tersebut adalah ChatGPT for Business Intelligence, model bahasa besar yang dikembangkan oleh OpenAI pada akhir tahun 2022. ChatGPT menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk menghasilkan tanggapan seperti manusia terhadap permintaan penggunanya. Pernah aman kontekstual dan pembuatan teks yang koheren dan akurat secara tata bahasa membuat ChatGPT sangat berharga di berbagai industri seperti e-commerce, perawatan kesehatan, dan juga perbankan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih penerapan dari chatbox membantu sebuah bisnis, apa itu AI generatif, serta jenis utamanya. Ada juga kasus menggunakan generatif AI yang populer untuk bisnis. Dampak apa saja sih yang dialami oleh generatif bisnis, kemudian pembuatan konten, pengembangan bisnis, dan juga tantangan apa saja yang dihadapi dalam AI generatif, serta bagaimana generatif AI membantu bisnis untuk bisa meroket. Baik, untuk membahas ini semua, kita kedatangan bintang tamu nih yang sangat spesial pada hari ini. Baik, langsung saja kita berikan tepuk tangan kepada mereka. Oke, di sini kita sudah bersama dengan bintang tamu kita pada hari ini. Halo kakak semuanya. Hai. Nah, gimana nih kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Oh ya, teman-teman di sini pasti sudah sabar nih buat ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak yang ada di depan kita. Nah, sebelum kita membahas mengenai topik kita pada hari ini, ada alangkah baiknya kita itu untuk kenalan terlebih dahulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa kakak-kakaknya di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dari kakak yang di sebelah sana untuk memperkenalkan diri, Kak. Hai, perkenalkan nama saya Tria Shanturi. Biasanya dipanggil Tria. Terima kasih. Hai Kak Tia. Oke, untuk selanjutnya nih ada kakak yang satunya, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan kakak. Hai, nama saya Anissa Putri Sigalingging, biasanya dipanggil Nisa. Terima kasih. Hai Kak Nisa. Oke, untuk selanjutnya nih ada kakak yang di sebelah saya. Bisa nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Valentina Sematupang, biasanya panggil Valen atau Val. Terima kasih. Hai Kak Valen. Oke, baik, terima kasih. Nah, mereka sudah memperkenalkan diri nih. Tanpa memperpanjang waktu lagi,
Untuk selanjutnya kita langsung saja untuk membahas mengenai topik kita pada hari ini. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pinter dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk ngebantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusiin lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa peranan artificial intelligence atau AI bagi bisnis itu semakin nyata. Contohnya itu pemanfaatan kecerdasan buatan di lingkungan bisnis kian beragam. Nah, mulai dari objek, pengakuan, hingga ke pencegahan ancaman serangan pada cyber. Nah, meskipun revolusioner dari chatbot AI generatif telah ada sejak tahun 1960-an, berevolusi dari program seperti Eliza menjadi sumber daya untuk menjawab pertanyaan dan juga menyediakan layanan pelanggan. Nah, konsensus tentang penggunaan chatbot sangat moderat hingga sangat tinggi. Nah, dengan hanya sebagian kecil dari peserta survei yang menyatakan bahwa chatbot itu tidak boleh digunakan lagi. Nah, riset juga memperkirakan bahwa pasar chatbot global akan mencapai sekitar 9,4 miliar pada tahun 2024. Sementara tradisional mengandalkan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya dan berfungsi serupa dengan mesin telusur. Nah, pendatang baru memahami niat pengguna secara lebih efektif dan terus mengumpulkan data dari internet untuk meningkatkan dari
menawarkan solusi dan juga yang lebih cerdas bagi pengguna. Nah, di sini saya ingin bertanya nih kepada materi kita itu mengenai bagaimana sih penerapan dari chatbot membantu bisnis. Mungkin kepada kakak-kakaknya bisa menjelaskan lebih sedikit yaitu bagaimana cara penerapan dari chatbot itu membantu bisnis. Chatbot menawarkan dukungan instan, memastikan respon yang cepat terhadap pertanyaan pelanggan dan meningkatkan kepuasan secara keseluruhan. Mereka memungkinkan bisnis untuk secara bersamaan menangani volume query yang lebih tinggi dan mengotomatiskan tugas yang berulang, memungkinkan karyawan untuk mengerjakan masalah yang lebih kompleks. Oke, baik. Terima kasih, Kak Valen. Mungkin di sini juga ada dijelaskan bahwa ada yang namanya AI generatif. Nah, apa sih itu dari pengertian AI generatif itu sendiri dan juga apa saja sih jenis utamanya? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi apa sih itu AI generatif? Nah, di sini saya akan menjawab. AI generatif mengacu pada model AI yang dapat membuat sampel data baru berdasarkan pola dan struktur yang mereka pelajari dari data yang ada. Nah, model ini dapat menghasilkan konten seperti gambar, teks, dan musik atau bahkan memprediksi titik data di masa mendatang. Nah, ada dua jenis utama model AI generatif. Nah, yang pertama itu generatif adversarial networks atau GANs, terdiri dari dua jaringan saraf, generator dan diskriminator yang bekerja bersama dalam lingkungan yang kompetitif. Generator membuat sampel data baru, sedangkan diskriminator mengevaluasi keasliannya dibandingkan dengan data sebenarnya, menghasilkan data yang dihasilkan semakin realistis. Yang kedua itu ada variational autoencoder atau VAIS, adalah jenis autoencoder yang menggunakan pembelajaran tanpa pengawasan untuk menyandikan data input ke ruang laten berdimensi lebih rendah, lalu mengkodekannya kembali ke data asli. File memperkenalkan keacakan dalam proses pengkodean, memang memungkinkan pembuatan sampel data baru namun serupa. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak sudah menjawab mengenai apa sih itu AI generatif dan juga mengenai jenis-jenis utamanya. Oke, untuk selanjutnya itu ada dampak dari AI generatif pada bisnis itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan dampak-dampak apa saja sih yang dihasilkan dari AI generatif pada bisnis itu sendiri. Mungkin kepada kakaknya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Nah, apa saja sih dampak dari AI generatif? Hal yang pertama adalah generatif AI membantu perusahaan membangun rencana pertumbuhan yang komprehensif dan personal dengan mengidentifikasi potensi celah pasar, mengevaluasi persaingan, dan memperkirakan proyeksi keuangan. Nah, yang kedua itu mempelajari data dari berbagai sumber seperti outlet berita, media sosial, dan laporan industri untuk memastikan tren dan wawasan yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk, layanan, dan strategi baru sejalan dengan permintaan pasar yang terus berubah. Nah, ini dapat menghemat waktu dan sumber daya bisnis yang seharusnya dihabiskan untuk sesi curah pendapat tradisional.
Nah, yang ketiga itu AI generatif memungkinkan bisnis mengatur tugas karyawan dengan memeriksa tingkat produktivitas, beban kerja, dan keahlian mereka untuk membuat daftar tugas yang disesuaikan dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Nah, ini juga mengurangi kelelahan dan ketidakhadiran di tempat kerja. Nah, yang terakhir itu teknologi AI membantu menyiapkan laporan, dokumen, dan jenis kertas lain yang diperlukan untuk menjalankan bisnis sesuai dengan standar hukum dan praktik terbaik industri. Nah, ini dapat mengurangi risiko denda dan menghilangkan dokumen manual yang rawan kesalahan. AI generatif untuk pembelajaran dan pengembangan di tempat kerja. Teknologi ini adalah sumber daya yang berharga untuk spesialis pelatihan, membantu dalam mengajar dan membimbing karyawan dan profesional bisnis di tempat kerja. AI generatif dapat membantu menjawab pertanyaan, menawarkan umpan balik tugas, membantu merencam akan sesi pelatihan, dan menilai kemajuan individu. Nah, obrolan percakapan misalnya dapat meneliti topik, menjawab pertanyaan, dan bahkan menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan individu dan gaya belajar. Nah, ini terbukti bermanfaat tidak hanya untuk kemajuan karir, tetapi juga bagi mereka yang mencari peran baru di dalam perusahaan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih nih Kak telah menjelaskan mengenai apa saja sih dampak dari AI generatif itu pada bisnis. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana sih penerapan dari AI generatif untuk penelitian, pembuatan konten, dan juga pengembangan bisnis. Mungkin pada kakak-kakaknya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi, yaitu kita dapat melakukan penelitian menyeluruh. Itu sangat penting untuk membuat konten yang berwawasan dan berharga, baik itu postingan, blog, white paper, atau laporan. Dengan AI generatif, pengguna dapat mengakses data dan pengetahuan yang relevan dari kumpulan data yang disediakan, mencari informasi penting ke dalam format yang mudah. Selain itu, dapat menghasilkan dan menguji hipotesis melalui simulasi. Terbukti sangat berguna dalam bidang-bidang seperti sains, ekonomi, dan keuangan, di mana evaluasi teori yang rumit dilakukan setiap hari. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak karena telah menjelaskan mengenai bagaimana sih penerapan AI generatif untuk penelitian, pembuatan konten, dan juga mengenai pengembangan bisnis. Mungkin untuk yang selanjutnya itu kan yang namanya AI generatif pasti ada yang namanya tantangan itu tersendiri. Nah, mungkin bisa jelaskan sih apa saja tantangan dari AI generatif yang mungkin akan terjadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab tentang tantangan AI generatif yang mungkin akan terjadi. Yaitu teknologi ini telah membuat gelombang di dunia bisnis, membuka kemungkinan baru dan mengubah industri. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Berikut ini adalah kendala utama yang harus diatasi dalam dunia bisnis. Yang pertama itu ada masalah etika, karena model ini membutuhkan data dan jumlah besar untuk menghasilkan wawasan
atau konten yang bermakna. Data yang mereka gunakan mungkin bersifat sensitif dan rahasia. Selain itu, ada kemungkinan penyalahgunaan generatif AI untuk penipuan orang lain atau membuat konten palsu untuk menyebarkan informasi yang salah. Nah, kedua itu kesenjangan keterampilan dan masalah pelatihan pasar memiliki kesenjangan keterampilan yang signifikan bagi para ahli yang dapat bekerja dengan AI generatif secara efektif. Tanpa keterampilan dan pengetahuan yang tepat, pengembangan dan penerapan model AI generatif yang dapat memberikan wawasan yang bermakna atau membuat konten orisinal dapat menjadi tantangan. Selain itu, sejumlah besar data diperlakukan untuk melatih algoritma AI generatif. Ini mungkin sulit bagi perusahaan yang tidak memiliki akses ke data pelatihan yang memadai atau tidak mampu mengumpulkan data yang diperlukan. Nah, untuk yang ketiga itu ada model akuntabilitas AI generatif seringkali buram, sehingga sulit memahami bagaimana model ini membuat keputusan atau menghasilkan konten. Ketika kita terjadi kesalahan, dapat menjadi masalah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan atau konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang keempat itu ada originalitas konten model AI generatif seperti LLM dapat menghasilkan konten yang menarik, tetapi ada kekhawatiran tentang originalnya karena model ini melatih konten yang tersedia di internet. Ada risiko bahwa konten yang mereka hasilkan dapat dijiplak atau kurang akurat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak karena telah menjelaskan mengenai apa saja sih tantangan dari AI generatif itu sendiri. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana sih penerapan generatif AI dapat membantu bisnis itu meroket? Jadi mungkin kepada kakak-kakaknya bisa menjawab mengenai bagaimana sih penerapan dari generatif AI itu untuk dapat membantu bisnis menjadi meroket. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya itu bagaimana sih penerapan generatif AI dapat membantu bisnis meroket. Nah, AI generatif menawarkan banyak peluang bagi bisnis untuk melakukan bisnis berkembang, yaitu dengan kita dapat melakukan cara-cara yaitu yang pertama dengan peningkatan layanan pelanggan, mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem dukungan pelanggan. Nah, ini membantu memberikan tanggapan yang instan, efisien, dan akurat terhadap pertanyaan pelanggan. Ketersediaan sepanjang waktu, mengurangi waktu, respon, dan meningkatnya kepuasan pelanggan. Yang kedua itu riset pasar yang intuitif, menganalisis tren pasar, preferensi konsumen dan pesaing untuk menentukan peluang bisnis baru dan membuat keputusan berdasarkan data adalah norma baru karena AI generatif. Yang ketiga itu pembuatan konten lebih cepat, memanfaatkan AI generatif untuk membuat berbagai jenis konten seperti posting blog, pembayaran media sosial, dan kampanye email. Dapat juga membantu bisnis meningkatkan strategi pemasaran konten. Mereka mengarahkan lebih banyak lalu lintas ke situs web mereka. Kemudian itu ada pembuatan kode cerdas bisnis. Dapat mempercepat perkembangan perangkat lunak. Menggunakan teknologi AI untuk membantu cuplikan kode, template, atau bahkan seluruh aplikasi. AI generatif untuk mengembangkan, mengurangi waktu dan menghabiskan untuk tugas berulang dan memungkinkan pengembangan untuk fokus pada proyek yang lebih kompleks dan inovatif. Kemudian itu ada membantu pribadi menerapkan teknologi sebagai asisten pribadi virtual bagi karyawan.
Nah, ini untuk membantu mengatur jadwal mereka, mengatur, mengingatkan, dan menjawab pertanyaan rutin, menghasilkan peningkatan produktivitas dan manajemen waktu untuk bisnis. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak telah menjelaskan mengenai bagaimana sih generatif AI itu dapat membantu bisnis untuk meroket. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai penerapan chatbot membantu sebuah bisnis, dan juga ada apa itu AI generatif serta jenis utamanya, dan ada juga dampak-dampak dari AI generatif pada bisnis. Ada juga AI generatif untuk penelitian, pembuatan konten, dan pengembangan bisnis, serta tantangan-tantangan dari AI generatif itu sendiri. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih, untuk kakak-kakaknya, mungkin dari semua penjelasannya tadi bisa menjelaskan berbagai contoh kasus dari penggunaan generatif AI yang populer untuk di area bisnis. Mungkin kakak-kakaknya bisa memberikan sedikit contoh dari kasus penggunaan generatif AI itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu tentang apa saja kasus penggunaan generatif AI yang populer untuk bisnis. AI generatif merevolusi cara bisnis beroperasi, menawarkan banyak sekali aplikasi yang meningkatkan kreativitas, efisiensi, dan keterlibatan pelanggan. Nah, ada beberapa daftar kasus penggunaan populer yang harus saya atau Anda harus ketahui. Yang pertama, layanan pelanggan. AI generatif dapat dimasukkan ke dalam chatbot untuk merampingkan layanan pelanggan dan memberikan respon yang akurat dan terdengar alami terhadap pertanyaan, dengan mengotomatiskan tugas berulang seperti menjawab FAQ. Itu dapat menawarkan saran produk, bantuan teknis, dan memecahkan masalah pelanggan yang pada akhirnya menghemat waktu dan sumber daya bisnis. Misalnya, chatbot AI yang dirancang untuk klinik hewan peliharaan dapat melibatkan pelanggan dan memberikan panduan yang dipersonalisasi dalam memilih produk yang paling cocok untuk kebutuhan hewan peliharaan mereka. Nah, demikian pula chatbot percakapan berbasis AI untuk perubahan otomotif dapat membantu menjawab pertanyaan umum pelanggan, menawarkan saran perbaikan khusus, dan berbagai tips pemeliharaan. Nah, yang kedua itu penjualan dan pemasaran generatif memiliki potensi untuk merevolusi penjualan dan pemasaran dengan menyediakan alat canggih bagi bisnis untuk melibatkan pelanggan, mempersonalisasi pengalaman, dan mengoptimalkan strategi mereka. Nah, misalnya ini dapat digunakan untuk membuat chatbot yang dapat menjawab pertanyaan pelanggan dan memelihara prospek dengan memenuhi syarat prospek dan mengumpulkan informasi yang relevan. Nah, dengan menganalisis interaksi pelanggan, preferensi, dan riwayat penelusuran, AI generatif untuk pemasaran dan penjualan dapat menawarkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan peluang peningkatan penjualan yang disesuaikan untuk setiap pelanggan individu, yang menghasilkan peningkatan kepuasan, loyalitas, dan pada akhirnya tingkat konversi yang lebih tinggi. Teknologi ini juga dapat membantu mendapatkan umpan balik pelanggan melalui berbagai saluran seperti media sosial, chatbots, dan email yang dapat digunakan untuk mengungkapkan pola dan wawasan, membantu bisnis meningkatkan strategi pemasaran
mereka dengan menghasilkan berita utama yang persuasif, kampanye email yang dipersonalisasi, dan postingan media sosial yang beresonalisasi dengan audiens target. Nah, yang ketiga, sumber daya manusia, kemampuan NLP chatbot percakapan memungkinkan analisis percakapan secara real time, memungkinkan penilaian cepat terhadap keterampilan dan kesesuaian kandidat. Nah, jadi dengan mengotomatiskan penyaringan kandidat awal dari penjadwalan wawancara profesional, HR dapat menghemat waktu dan tenaga dalam menemukan pekerjaan yang paling cocok. Plus chatbot semacam itu dapat memfasilitasi orientasi karyawan baru dengan memberikan informasi dan menjawab pertanyaan umum terkait SDM. Nah, teknologi AI ini membantu melakukan survei kepuasan karyawan, mengumpulkan umpan balik, membantu pendaftaran tunjangan, dan mengelola tugas administratif lainnya. Nah, selain itu, chatbot percakapan dapat memberikan sumber daya, pelatihan, dan informasi kepada karyawan, memastikan mereka memiliki akses mudah ke pengetahuan yang mereka butuhkan untuk unggul dalam peran mereka. Nah, beberapa contoh teknologi ini dalam sumber daya manusia termasuk pelatihan wawancara, pencarian dan rekomendasi pekerjaan, dan melayani sebagai asisten sumber daya manusia untuk operasi internal. Nah, selanjutnya itu dalam bidang pendidikan, AI chatbot dapat menjawab pertanyaan siswa dan menyediakan sumber daya tambahan seperti paduan belajar dan kuis interaktif untuk memperkaya pengalaman belajar. Mereka menawarkan umpan balik dan bimbingan yang dipersonalisasi kepada siswa berdasarkan tujuan, referensi, dan kemajuan pendidikan mereka. Dengan melakukan penilaian dan evaluasi, teknologi AI juga dapat memantau kemajuan siswa secara efektif dan memberikan dukungan yang disesuaikan untuk membantu mereka berhasil. Siswa dapat mengakses kursus online dan materi pendidikan, memungkinkan pilihan pembelajaran yang fleksibel dan nyaman. Selain itu, chatbot AI memberikan layanan konseling karir dan penempatan kerja kepada siswa, membimbing mereka menuju jalur karir yang sesuai dan membantu mereka membuat keputusan yang tepat tentang masa depan mereka. Contoh, chatbot bertenaga AI yang berfungsi sebagai alat penelitian yang aman bagi siswa, menyaring konten yang tidak relevan atau tidak pantas, dan membantu mereka mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk keberhasilan akademik. Nah, selanjutnya itu dalam kesehatan. Chatbot bertenaga AI menawarkan dukungan dan informasi pasien dengan menjawab pertanyaan umum tentang gejala, perawatan, dan obat-obatan mereka. Dapat membantu pasien lebih memahami kondisi mereka dan memberikan saran terkait. Teknologi ini membantu profesional perawat kesehatan dalam analisis data pasien, memberikan wawasan dan rekomendasi waktu nyata berdasarkan data yang dikumpulkan, memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih tepat tentang perawat yang dipersonalisasi. AI generatif juga memungkinkan organisasi layanan kesehatan untuk melakukan survei kepuasan pasien dan mengumpulkan umpan balik. Dengan menganalisis umpan balik yang diterima, mereka dapat meningkatkan layanan mereka dan memenuhi kebutuhan pasien mereka dengan lebih baik. Selain itu, chatbot percakapan dapat membantu menjadwalkan janji temu dan manajemen pengobatan,
mengurangi beban kerja staf pelayanan kesehatan, dan memastikan pasien mematuhi rencana perawatan yang ditentukan. Selain itu, kasus penggunaan AI generatif dapat perawat kesehatan termasuk memfasilitasi pemantauan dan perawat jarak jauh untuk pasien yang menghadapi hambatan dalam perawatan medis langsung. Contohnya adalah chatbot terapis dan konselor yang dapat menawarkan dukungan dan bimbingan emosional kepada individu yang berjuang dengan masalah kesehatan mental atau menghadapi keadaan hidup yang sulit. Nah, untuk selanjutnya itu ada tentang keuangan. Dengan memahami tujuan keuangan pengguna dan melakukan analisis dan data pasar real time, chatbot AI dapat memberikan saran perencanaan keuangan yang dipersonalisasi dan merekomendasikan produk investasi yang sesuai kepada pelanggan berdasarkan tujuan individu dan toleransi risiko. Bisnis dapat memanfaatkan layanan persiapan dan perencanaan pajak, merampingkan proses untuk penggunaan dan membantu mereka memaksimalkan penghematan pajak mereka. Selain itu, selalu mengikuti peraturan pajak terbaru dan menerima nasihat pajak yang akurat dan tepat waktu. Bukanlah masalah dengan teknologi. Jika bisnis menginginkan pelaporan dan analisis keuangan yang nyata, chatbot percakapan mewujudkannya dengan berfokus pada kinerja keuangan mereka dan membantu pengambilan keputusan yang cerdas. Contoh AI generatif di bidang keuangan adalah bagaimana chatbot percakapan dapat disesuaikan untuk menawarkan layanan persiapan dan perencanaan pajak, membantu pengguna menavigasi peraturan pajak yang kompleks dan memaksimalkan penghematan pajak mereka. Harap dicatat bahwa mereka tidak menggantikan nasihat keuangan profesional, melainkan melengkapi layanan yang diberikan oleh pakar keuangan. Kasus selanjutnya itu ada SEO. AI generatif untuk SEO dapat menemukan kata kunci berekor panjang dengan persaingan yang lebih rendah dan menilai tren pasar untuk membuat konten ramah SEO yang selaras dengan maksud pencarian pengguna, menarik lebih banyak lalu lintas organik, dan meningkatkan peringkat mesin pencarian. Selain itu, AI generatif dapat meningkatkan potensi peringkat situs web dengan memahami konteks dan makna di balik query penelusuran. Teknologi ini juga dapat memprioritaskan kata kunci berdasarkan volume pencarian dan menyarankan peluang backlink berkualitas tinggi untuk konten baru dan yang sudah ada untuk mengoptimalkan keterbacaan dalam hal UI atau UX. AI generatif dapat menilai perilaku pengunjung dan menghitung perubahan pada struktur dan desain situs web yang menyempurnakan navigasi dan menurunkan rasio pentalan. Kemudian selanjutnya itu perbankan. Bayangkan memiliki chatbot yang dapat berfungsi sebagai asisten virtual 24/7, menjawab pertanyaan pelanggan, menangani pertanyaan terkait peminjaman dan membantu pengolahan akun, pembayaran tagihan dan transaksi. AI generatif membuat jauh lebih mungkin bagi bank. Obrolan percakapan dapat menganalisis volume besar data transaksi dan memadai aktivitas mencurigakan, membantu bank mengidentifikasi dan mencegah aktivitas penipuan dengan lebih efektif. Mereka dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti pengumpulan data, analisis skor kredit, dan penilaian risiko, serta penyederhanaan proses organisasi peminjaman.
Nah, teknologi ini menawarkan rekomendasi investasi yang dipersonalisasi berdasarkan tujuan keuangan pelanggan, toleransi risiko, dan tren pasar untuk meningkatkan layanan manajemen kekayaan. Nah, itu dapat membantu transaksi, mengidentifikasi potensi pelanggaran kepatuhan, dan membantu bank menjaga kepatuhan terhadap peraturan, menghindari penalti yang mahal, dan melindungi reputasi mereka. Chatbot juga dapat membantu pelanggan dalam membuat rencana keuangan yang dipersonalisasi, termasuk penganggaran, pengolahan keuangan, dan perencanaan pensiun, opsi asuransi, dan perencanaan perumahan. Mereka dapat mengotomatiskan proses KYC dan AML serta meningkatkan akurasi kepatuhan dengan memverifikasi identitas pelanggan, memeriksa pengguna terhadap data transaksi, dan menandai transaksi yang mencurigakan. AI generatif untuk kasus penggunaan perbankan memastikan lembaga keuangan dapat menilai risiko yang terkait dengan keputusan peminjam dan investasi, mengelola portofolio, dan mengidentifikasi peluang untuk diversifikasi. Kemudian Eniaga. AI generatif adalah anugerah bagi bisnis e-commerce. AI chatbot misalnya dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen pesanan untuk melacak status pesanan, memperbaharui pesanan pelanggan, dan menangani pertanyaan terkait pesanan. Otomatisasi ini menghemat waktu, mengurangi upaya manual, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Demikian pula hanya dengan memasukkan nomor pelacak dan detail pesanan, pelanggan dapat menerima informasi terbaru tentang lokasi paket mereka, perkiraan waktu pengiriman, dan keterlambatan apapun. Berkat AI generatif, hal ini dapat mengurangi kebutuhan pelanggan untuk menghubungi tim dukungan dan membebaskan agen dukungan untuk menangani masalah yang lebih rumit. Chatbot juga dapat memberikan informasi tentang kebijakan pengembalian, memulai proses pengembalian, dan membuat label pengembalian. Ini menyederhanakan pengalaman pengembalian bagi pelanggan dengan memandu mereka melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan barang. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai kasus-kasus terhadap AI. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Nah, jadi dapat disimpulkan dari penjelasan dari ketiga bintang tamu kita pada hari ini itu dapat mengetahui bahwa chatbot itu menawarkan dukungan yang instan, memastikan respon yang cepat terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Dan untuk AI generatif itu mengacu pada model AI yang dapat membantu sampel data baru berdasarkan pola dan struktur yang mereka pelajari dari data yang ada. Nah, seperti gambar, teks, musik, atau bahkan memprediksi titik data di masa yang akan datang. Dan untuk dampaknya itu sendiri, AI generatif membantu perusahaan itu untuk mengembangkan rencana pertumbuhan yang komprehensif dan personal, mempelajari data, memungkinkan bisnis mengatur tugas karyawan, serta membantu menyiapkan laporan, dokumen, dan jenis kertas lainnya. Nah, di sisi lain juga ada beberapa tantangan dari AI generatif berupa masalah etika, kesenjangan, keterampilan, dan masalah pelatihan. Nah, model akuntabilitas dan originalitas konten menerapkan AI juga dapat membantu bisnis dalam masa meroket dengan cara meningkatkan layanan pelanggan, riset pasar yang intuitif. Nah, pembuatan konten lebih cepat, pembuatan kode cerdas, bantuan pribadi. Dan juga ada beberapa
kasus penggunaan generatif AI itu sendiri yang telah dijelaskan berupa layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, keuangan, CEO, perbankan, dan juga niaga. Mungkin ini saja perbincangan kita mengenai generatif AI untuk bisnis pada kesempatan kali ini. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada kakak-kakaknya yang telah menyempatkan buat hadir di talkshow kita pada hari ini. Terima kasih kakak. Terima kasih. Oke, saya Juminten Wulandari sebagai host pada talkshow kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan Terima kasih.